Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2022 bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita ada dalam satu persekutuan beribadah, mendengarkan renungan harian keluarga di saat ini. Dan oleh karena itu mari kita meminta tuntunan Roh Kudus. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh dijaga dalam peristirahatan semalam, boleh dibangunkan di hari ini, menikmati hari baru, menikmati nafas hidup yang baru, untuk kami melakukan setiap kerja aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan tentunya Tuhan Yesus mengawali setiap tugas kerja aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami ada keterpanggilan untuk ada dalam satu persekutuan beribadah. Dan di saat ini kami ada dalam ibadah renungan harian keluarga. Kiranya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan diperdengarkan, disampaikan, diberitakan di saat ini, boleh menjadi pedoman, pegangan, dasar iman kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama, dalam Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama, dalam Mazmur pasalnya yang ke-34, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Dan beginilah firman Tuhan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan, tapi kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, shalom, damai di hati. Saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni Tuhan menyelamatkan dan meluputkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita ketahui bahwa setiap orang, setiap manusia, setiap kita mempunyai harapan, mempunyai kerinduan dan tujuan hidup masing-masing. Sebagian orang memahami tujuan hidup mereka yakni diharapkan, atau tujuan hidup yang diharapkan oleh mereka adalah kehidupan yang layak dan sejahtera. Pasti setiap kita memiliki harapan dalam kehidupan kita, baik pribadi dan keluarga kita, untuk hidup dalam kehidupan yang layak dan sejahtera. Dan saudara-saudaraku, kehidupan yang layak dan sejahtera di sini sebagian orang mengartikan bahwa mereka memiliki harta yang berlimpah. Padahal saudara-saudaraku, hidup ini sumber harapan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudaraku, firman Tuhan yang kita baca di saat ini mengatakan bahwa tujukanlah pandanganmu kepadanya. Siapa yang dimaksudkan di sini? Di mana kita sebagai orang percaya menunjukkan pandangan kita, yaitu berharap kepada Tuhan. Sehingga Tuhan adalah sumber pengharapan satu-satunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bisa juga diartikan dengan hal yang lain, bahwa ketika kita menunjukkan pandangan kita kepadanya, itu memberikan arti bahwa kita harus menggantungkan kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan satu-satu harapan dalam kehidupan kita.
Saudaraku, orang yang hidup mengandalkan Tuhan akan berseri-seri atau akan bersuka cita dan tidak akan dipermalukan. Itu janji yang Tuhan berikan bagi kita. Mereka akan menikmati kesukacitaan dan mereka tidak akan pernah dipermalukan. Bahkan sekalipun ketika kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu penderitaan dan penindasan, maka Tuhan akan mendengarkan setiap seruan, setiap ungkapan, setiap rasa yang disampaikan oleh mereka, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi Tuhan menyelamatkan setiap mereka, setiap kita dari segala kesesakan, segala penderitaan, pencobaan, pergumulan yang dialami. Bahkan saudara-saudaraku, Tuhan memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan yang tanpa kita ketahui Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menjaga kita lewat apa? Bacaan kita di saat ini menyatakan bahwa Dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Malaikat-malaikatnya berkemah di sekitar kita. Artinya di sana ada perlindungan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hendak hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan, yaitu taat, percaya, dan setia kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai satu kehidupan keluarga Kristen, kita diajarkan untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan juga sebagai jemaat, kita diajarkan untuk terus hidup berpengharapan kepada Tuhan. Dalam segala situasi apapun kita, baik dalam sukacita, kebahagiaan, kesuksesan, terus berharap. Apalagi ketika kita mengalami persoalan, mengalami pergumulan, tantangan, ujian kehidupan, penderitaan dan penindasan. Kita harus benar-benar berpengharapan kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam situasi, keadaan apapun kita, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, tentunya tidak salah jika kita mengharapkan sesuatu dalam hidup ini. Misalnya kesuksesan, keberhasilan, anak-anak kita dalam studi, dalam pekerjaan, keluarga kita, suami, istri, bahkan juga siapapun berharap akan memperoleh berkat yang melimpah. Namun di sini harus kita garis bawahi, asalkan kita benar-benar hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga pengharapan yang kita tujukan itu bukan untuk memuliakan diri kita sendiri sebagai manusia, tetapi Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan lewat keberhasilan, kesuksesan dari baik kita secara pribadi, anak-anak kita, suami, istri, bahkan keluarga kita atau siapapun itu. Sebab terkadang justru dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kehidupan ini kita mengalami penderitaan dan penindasan. Karena faktor-faktor dari luar keluarga ataupun juga dari dalam keluarga itu sendiri. Berbagai pergumulan, berbagai tantangan, ujian yang kita alami sering membuat kita tidak kuat, sering membuat kita kehilangan harapan dan tidak memiliki semangat. Nah, oleh karena itu lewat firman Tuhan yang disampaikan di sini sangat jelas bahwa ketika orang yang tertindas itu berseru kepada Tuhan, maka Dia mendengarkan. Dan itulah yang mau diingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita mengalami persoalan, pergumulan, berserulah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, bukan cerita ke tetangga, ke orang-orang lain. Tetapi ceritakanlah, serukanlah semuanya itu kepada Tuhan. Karena ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, maka pengharapan itu tidak sia-sia. Selalu ada jawaban dari setiap pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Sebab juga Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki kuasa dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu berserah kepadanya, yakinlah kepadanya, maka Tuhan akan berkarya
dan berperkara dalam kehidupan kita, dan Dia akan menyelamatkan dan meluputkan kita dari berbagai penderitaan dan penindasan. Terpujilah Kristus, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan harian keluarga yang boleh disampaikan di saat ini. Kiranya firman ini yang akan terus menguatkan, terus menumbuhkan iman percaya kami sebagai orang yang percaya dalam kami melaksanakan menjalankan tugas tanggung jawab aktivitas kami. Tuhan Yesus, kami tahu sebagai manusia seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan, sehingga benar-benar kami boleh menikmati keselamatan, diluputkan dari berbagai penderitaan persoalan kehidupan. Ketika kami benar-benar mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami hendak berdoa untuk kami semua yang akan melanjutkan tugas kerja, aktivitas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau jaga lindungi kami. Engkau bentengi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehinggalah segala pekerjaan kami boleh berjalan dengan baik. Tugas kerja kami boleh terlaksana. Dan terlebih daripada itu dijauhkanlah dari segala mara, bahaya, cobaan, godaan apapun itu yang berusaha untuk menjatuhkan kami, membinasakan kami. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang akan terus menolong kami. Tuhan yang akan menyelamatkan kami dan Tuhan yang akan meluputkan kami dari berbagai penderitaan pencobaan yang ada. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin juga sementara mencari pekerjaan. Tuhan bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Dan Tuhan curahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang berusaha menjalankan bisnis, Tuhan juga sertai semuanya itu. Tuhan berkati dan kiranya berkat melimpah dari Tuhan boleh dinikmati oleh setiap mereka. Berkati setiap jemaat yang merasa sakit, Tuhan berikan mereka kesehatan, pulihkan mereka. Dan juga bagi mereka yang lemah iman, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman mereka. Mereka yang bergumul, Tuhan hadir, Tuhan hiburkan dan Tuhan berikan jalan keluar dan solusi yang terbaik dari setiap persoalan kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus berdoa untuk Jemaat Gemi Maranatha Selatan, baik para pendeta, vikaris pendeta, pelayan khusus yang ada, komisi kerja, bahkan juga semua yang terus memberi diri dalam kepelayanan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Kiranya juga semua yang kami usahakan, semua yang kami kerjakan benar-benar mempermuliakan nama-Mu. Bahkan tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Selatan yang juga selalu mengusahakan yang terbaik untuk menampilkan konten-konten yang bermanfaat, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu Tuhan Yesus taruhkan hikmat bagi kami semua, sehingga segala kerja pelayanan kami ini terus kami lakukan dengan sungguh-sungguh tanpa bersungut-sungut, dan terlebih daripada itu lewat semua ini Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, seluruh aktivitas kerja, kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami yang serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga kita di saat ini, dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share video-video yang ada di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan, sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati lewat konten-konten yang di-upload di channel YouTube ini. Bahkan juga jangan lupa di-subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.